Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita lihat bersama-sama, hari ini kita bahas tentang aktivitas apa saja yang dilakukan di pantai oleh seseorang atau sekelompok orang. Saya membaginya menjadi 4 item di dalam aktivitas wisata pantai. Yang pertama adalah di pantai sendiri, kemudian ketika mereka bergerak ke laut atau di laut, kemudian yang ketiga bermalam, sama aktivitas bersama. Secara umum banyak hal yang sebenarnya bisa dilakukan ketika mereka berada di pantai gitu ya. Jadi mulai dari aktivitas yang sifatnya pasif, seperti mereka katakanlah hanya sekedar duduk santai, kemudian mereka misalnya ada aktivitas yang lebih, bermain pasir, bersepeda, dan seterusnya. Disinilah yang sebenarnya bisa dikembangkan oleh para pengelola pantai ya, agar wisatawan tidak hanya sekedar misalnya duduk-duduk saja, tetapi mereka bisa melakukan aktivitas lainnya. Memang tidak harus semuanya disediakan secara lengkap gitu ya. Kalau toh misalnya terlalu banyak, barangkali itu juga menjadikan orang menjadi bingung gitu. Tetapi ada sesuatu lah yang sebenarnya bisa dilakukan sebagai bentuk variasi di tempat itu. Misalnya ada pantai-pantai tertentu yang menyediakan kuda sehingga mereka bisa berkuda lah, walaupun mungkin tidak terlalu lama. Atau peruntukan kuda itu adalah untuk anak-anak gitu ya, sampai dengan usia remaja. Ada juga yang misalnya menyewakan ATV. Ini juga menjadi sesuatu yang menarik sebenarnya. Kemudian menyediakan sepeda gitu ya. Ini juga menjadi sesuatu yang menarik. Pantai-pantai yang berbasis alam, yang artinya menjaga situasi natural, itu juga menarik dipertahankan, tetapi ada spot-spot tertentu yang barangkali itu jadi ikonik gitu ya. Misalnya hanya ada 1 atau 2 ayunan yang itu lebih banyak sebenarnya bukan untuk bermain ayunannya, tetapi jadi spot foto. Salah satu contohnya misalnya di Tanjung Aan itu hanya ada 1 ayunan, tapi ayunan itu jadi ikonik sekali gitu. Orang mudah melihatnya, mengidentifikasinya. Hal yang sama juga terjadi di salah satu pantai di Gili Trawangan gitu ya. Ada ayunan yang itu jadi ikonik sekali. Yang berikutnya adalah mereka berada di laut. Ngapain saja. Ini juga sebenarnya bisa kita cermati gitu ya. Ini sangat tergantung pada kondisi laut yang ada gitu ya. Artinya ada pantai dengan laut-laut yang memang risikonya tinggi. Artinya memang aktivitas di laut itu jadi tidak banyak dilakukan. Tetapi ada pantai-pantai tertentu yang kebetulan memang memiliki laut yang relatif aman untuk aktivitas-aktivitas laut gitu ya. Mulai dari misalnya berenang, kemudian naik perahu di situ, baik perahu nelayan untuk mengelilingi titik-titik tertentu. Di pantai-pantai tertentu juga layak disediakan jet ski gitu ya. Ini mungkin kaitannya juga dengan banana boat misalnya, kemudian berselancar ya. Nah, ada pantai yang berdekatan dengan laut tertentu yang itu memang ideal untuk snorkeling. Ini juga menarik. Bahkan
nanti bisa diarahkan misalnya untuk diving. Yang menarik berkaitan dengan diving ini biasanya nanti juga berkaitan dengan course ya, kursus-kursus tertentu ini juga bisa disediakan. Biasanya mereka menawarkan paket gitu ya, sampai katakanlah 2 hari gitu course-nya di hari pertama, kemudian hari keduanya sudah bisa melakukan diving gitu ya dengan kriteria-kriteria tertentu. Itu yang ditawarkan salah satunya di Gili Trawangan maupun beberapa destinasi pantai yang kita punya. Oke, yang berikutnya lagi adalah bermalam gitu ya. Biasanya ini dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu gitu ya, yang kebetulan pantai-pantai itu memang menyediakan spot yang bisa untuk bermalam. Baik itu mendirikan tenda misalnya, kemudian tentunya ada aktivitas-aktivitas bersama yang bisa dilakukan di sana. Mulai memasak bersama, membuat api unggun, dan seterusnya. Oke, kemudian yang keempat adalah aktivitas bersama, artinya ragam aktivitas bersama ini dilakukan pada kelompok-kelompok tertentu gitu ya, mulai dari kelompok katakanlah 5 sampai bahkan mungkin misalnya 1 bis dan seterusnya. Mereka juga bisa melakukan aktivitas bersama yang memang biasanya dirancang sedemikian rupa ya, misalnya mulai dari misalnya acara pesta atau pernikahan, kemudian outbound gitu ya, yang itu biasanya dilakukan oleh teman-teman kantor misalnya, konservasi dan seterusnya. Yang menarik sebenarnya dari bahasan ini, poin-poin yang sebenarnya bisa kita cermati adalah yang pertama adalah pastikan apa yang dipunya oleh pantai itu gitu ya. Artinya ini nanti berkaitan dengan standarisasi keamanan dan keselamatan. Bagaimanapun juga orang berwisata itu tujuannya adalah untuk menemukan suasana lain yang harapannya adalah kenyamanan, happy, kebahagiaan gitu ya. Itu yang dapat, bukan katakanlah suatu musibah dan seterusnya, yang itu sangat tidak diharapkan. Makanya standarisasi keamanan dan keselamatan memang benar-benar seharusnya salah satunya di destinasi ini memang mesti diperhatikan, sehingga karakteristik dari pantai dan lautnya itu benar-benar harus menjadi standar gitu ya. Ada pantai-pantai yang bisa dinikmati air lautnya, ada pantai-pantai yang kita memang hanya berada di tepian pantai itu gitu ya. Sehingga salah satunya penjaga pantai itu menjadi sesuatu yang penting gitu pada pantai-pantai tertentu, karena rule dan seterusnya, keselamatan dan seterusnya ada di mereka. Hal yang menarik lagi sebenarnya adalah ketika ada gugusan pantai gitu ya yang cukup panjang, di mana terdiri dari beberapa pantai, mungkin bahkan sampai puluhan atau belasan pantai. Yang menarik adalah bagaimana menjadikan setiap pantai itu punya karakteristik dan keunikan masing-masing, sehingga orang yang datang pada gugusan pantai ini bisa memilih gitu ya. Kalau kita perhatikan sebenarnya dalam satu hari barangkali pengunjung itu tidak akan menikmati lebih dari 3 destinasi pantai ya. Menikmati 2 maksimalnya 3 pantai, saya pikir itu sudah lebih dari cukup. Tetapi bagaimana 2 sampai 3 pantai itu memberikan pengalaman-pengalaman yang unik, pengalaman-pengalaman yang berbeda bagi para pengunjungnya. Sehingga sebenarnya pengalaman-pengalaman inilah yang sebenarnya nanti bisa memberikan kesan yang menarik bagi pengunjung ini. Ya, menikmati pantai di sore hari, makan sambil menikmati musisi jalanan, barangkali itu bisa menjadi sebuah
pilihan yang menarik.